Rasulullah, selalu rindu padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kusnadi MA selaku pembimbing dari mata kuliah isu-isu Al-Quran kontemporer, serta teman-teman sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah isu-isu Al-Quran kontemporer. Baiklah, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang teori double movement Fazlur Rahman dan pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Quran. Nah, sebelum kita berangkat ke teori double movementnya Fazlur Rahman, mengenal sosok intelektual Fazlur Rahman adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Supaya kita bisa lebih mengenal siapa sosok intelektual Fazlur Rahman ini. Jadi, Fazlur Rahman ini merupakan sosok intelektual muslim yang bisa dikatakan sebagai salah seorang pemikir modernis kontemporer Islam yang paling serius dan paling produktif salah satunya. Beliau ini dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 Masehi di Hazara, tepatnya di negara Palestina. Jadi ayahnya ini bernama Maulana Syahab Al-Din. Beliau ini merupakan salah satu ulama tradisional yang bermazhab Hanafi. Jadi pada usia 10 tahun, Fazlur Rahman ini sudah mampu menghafalkan 30 juz Al-Quran. Subhanallah, dari kecil sudah menunjukkan bahwa Fazlur Rahman ini merupakan salah satu intelektual muslim yang sangat berbakat dan sangat luar biasa. Fazlur Rahman ini mengenyam pendidikan menengah di Seminari Doben India, kemudian melanjutkan di jurusan Ketimuran Universitas Punjab Lahore. Beliau mengambil kajian sastra Arab, jurusan kajian sastra Arab, dan beliau berhasil meraih gelar sarjana dan master pada tahun 1942 Masehi. Kemudian 4 tahun setelahnya beliau melanjutkan studinya di Oxford University India dan tamat pada tahun 1950 Masehi dengan judul tesisnya yaitu tentang filsafat Ibnu Sina. Kemudian beliau mengajar di Universitas California dan wafatnya pada tanggal 26 Juli 1988. Jadi itu tadi sekilas tentang biografinya Fazlur Rahman, dan sekarang kita menuju ke teori double movement Fazlur Rahman dan pengaruh pemikirannya terhadap penafsiran Al-Quran. Jadi Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa perlu diadakannya pembaharuan metode penafsiran yang menyeluruh. Agar kenapa? Agar Al-Quran tidak dipahami secara parsial. Inilah yang menjadi latar belakang lahirnya dari teori hermeneutik double movement Fazlur Rahman. Beliau sebagai pencetus teori hermeneutika double movement ini mengharapkan adanya pembaharuan dalam penafsiran Al-Quran, dan beliau secara langsung mengkritik para mufasir klasik. Jadi Fazlur Rahman menginginkan agar isi kandungan Al-Quran itu, isi kandungan ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjawab setiap problem pada masa sekarang ini. Akan tetapi penafsiran yang seperti ini tidak didapatkan dalam penafsiran klasik. Jadi Fazlur Rahman menyatakan bahwa para mufasir klasik hanya menafsirkan kata-kata dan akhirnya hanya berfokus pada penafsiran literal tekstualnya saja. Fazlur Rahman menginginkan agar teks yang lahir pada masa lalu itu tetap bisa dipahami dan bisa juga berbicara pada masa sekarang ini. Teori hermeneutik double movement ini digunakan Fazlur Rahman untuk memahami konteks Al-Quran dari situasi sekarang ke masa di mana Al-Quran diturunkan, kemudian kembali lagi pada masa sekarang ini. Dan teori double movement ini memiliki dua gerakan, yaitu gerakan pertama dan gerakan kedua. Gerakan pertama ada dua langkah. Yang langkah pertama adalah melihat dari kondisi sosiohistoris, yaitu konteks makro dan juga konteks mikronya. Dilihat dari konteks mikronya itu dari bagaimana asbabun nuzul diturunkan ayat tersebut.
dan makronya adalah dilihat dari kondisi sosio dan juga historis di mana ayat tersebut diturunkan. Dan langkah keduanya yaitu mengambil makna konteks dari turunnya ayat Al-Quran pada masa baginda Rasulullah SAW dan diambil bagaimana nilai moralnya, bagaimana ideal moralnya. Itu gerakan yang pertama. Dan gerakan yang kedua yaitu mengambil nilai moral dari ayat yang diturunkan untuk dilihat dan dihubungkan dengan kondisi pada masa sekarang ini. Dihubungkan bagaimana kondisi konteks sosio pada masa sekarang ini. Lalu contoh penafsiran yang menggunakan teori double movement ini, kami mengambil contoh terhadap pemaknaan ahli kitab dalam Al-Quran. Bagaimana hermeneutika double movement Fazlur Rahman ini terhadap pemaknaan ahli kitab di dalam Al-Quran. Jadi setidaknya ada 31 ayat dalam Al-Quran yang menggunakan sebutan ahli kitab. Dari 31 ayat tersebut, 27 ayat yang memandang ahli kitab secara kritis dan sisanya 4 ayat tentang bagaimana Al-Quran memandang ahli kitab itu secara apresiatif dan simpatik. Dan salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzal alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang mana artinya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik yang tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah SWT memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang sangat besar. Ayat ini diturunkan untuk mengingatkan kepada para kaum muslimin agar jangan mempercayai persahabatan kepada para sebagian dari ahli kitab. Jadi ini dilandaskan kepada munasabah ayat yang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Jadi ayat yang sebelumnya yang menjelaskan adanya kejahatan dan keburukan dari orang-orang Yahudi yang hidup pada masa diturunkannya Al-Qur'an. Jadi maka dari itu ayat ini menjelaskan dan menyatakan bahwa ketidakbolehan daripada kaum muslimin untuk percaya kepada para ahli kitab. Jadi aplikasinya dari hermeneutika double movement Fazlur Rahman terhadap penafsiran dan pemahaman term ahlu kitab dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ahli kitab pada masa sekarang, kemudian ahli kitab pada masa pra-Islam, dan ahli kitab pada masa pewahyuan, yaitu pada masa baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika kita melihat realitas yang ada, ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, Nasrani yang pada masa sekarang ini adalah mereka yang menuhankan Yesus atau kita sebut dengan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka Yahudi adalah yang sudah merubah isi kitab, yang sudah merubah kitab suci mereka. Nah, melihat realitas yang sedemikian rupa, jika kita kembalikan kepada masa dahulu, masa pra-Islam, maka keadaan Yahudi dan Nasrani ini sebenarnya berada pada masa kegelapan, pada masa kejahilan dan kebodohan. Orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam juga mengalami hal yang sama. Jadi nilai-nilai spiritual mereka yang diajarkan itu mereka abaikan. Kemudian mereka merasa paling benar dan mereka selalu menganiaya orang-orang yang bukan dari kelompok mereka. Kemudian dari kaum Nasrani, mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian mereka tenggelam dalam pengkultusan Nabi Isa alaihissalam sampai mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai anaknya Tuhan. Lalu dengan berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa ajaran yang benar. Guna untuk apa? Untuk meluruskan kesesatan dan kekacauan umat manusia yang terjadi pada masa itu. Namun sayangnya,
Sebagian dari mereka ada yang menerima dan juga ada yang menolak, bahkan mengabaikan sampai meningkatnya tingkat kesesatan mereka akibat mereka mengabaikan dari ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan jawaban yang spesifik dari ayat-ayat tentang ahlu kitab, bahwa ternyata ahlu kitab itu masih ada sampai sekarang. Kemudian ideal moralnya yang bisa kita ambil dari penjelasan tentang ayat-ayat ahlu kitab, yaitu banyaknya agama-agama yang berusaha untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, dan menjadi sebuah jawaban juga bahwa pada masa saat ini masih ada ahlu kitab yang karena keimanan mereka dari masa pra-Islam, kemudian masa pewahyuan, masa baginda Rasulullah SAW sampai kepada masa sekarang ini, keimanan mereka masih tetap sama. Demikianlah penjelasan dari kami tentang teori double movement Fazlur Rahman dan pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Quran. Dalam hal ini kami mengambil contoh pemahaman dan penafsiran Al-Quran terhadap term ahlu kitab dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah mari kita sama-sama memohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.